Selamat datang di Waifu, masih bersama dengan Aika Yui nih guys. Hari ini kita akan bahas ceritanya So Choo Hyun dari manhwa Tomb Raider King. Tak perlu berlama-lama, langsung aja ya guys ya. Jong Hyun yang sekarang memiliki tujuan besar untuk menyelamatkan timnya di Great Prison sudah sampai. Dengan cepat dia menyadari aura kelompoknya masih ada di sana. Jong Hyun langsung bergegas masuk tuh. Nah, dalam waktu singkat, dia menemukan seluruh anggota timnya. Mereka semua tercengang karena harusnya Jong Hyun sudah lebih dulu di dalam Great Prison seperti info yang diberikan oleh pihak TKBM. Jong Hyun kemudian mengumumkan kalau mereka semua itu ditipu oleh Kwok Taek-jun. Mereka harus keluar tuh dari Great Prison sekarang. Tapi hal yang mengejutkan kemudian terjadi. Mereka ternyata sudah dikepung oleh penjaga Great Prison. Semua harus bertarung sekarang. Nah, kondisi ini itu menjadi sangat buruk karena tim Jong Hyun kalah secara jumlah dan juga kekuatan yang membuat mereka tersudutkan. Jong Hyun kemudian meminta bantuan Crow untuk membereskan hal di sana. Crow memang bisa memanifestasikan diri, tapi dia hanya bisa tuh mengeluarkan kekuatannya sebanyak 1% doang. Hal ini jelas buruk karena Crow bahkan tidak bisa menggunakan predation, skill utama yang dia miliki yang bisa menelan para relik. Kondisi ini seperti mereka akan ditelan oleh Great Prison sekali lagi. Tapi, Jun ternyata bisa bertindak. Dia kembali memancarkan aura emas di tubuhnya dan membantu Crow untuk mencapai kekuatan penuhnya di sana. Saat Crow bisa menggunakan kekuatannya hingga 100%, dia dengan mudah melahap semua pasukan yang ada di sana. Krisis di Great Prison ini pun sudah selesai. Kini Jong Hyun menuntut penjelasan dari Jun yang ternyata masih bisa menggunakan kekuatannya. Setelah keluar dari Great Prison, Jong Hyun kemudian menanyakan berbagai macam hal pada Jun. Tentu saja persoalan gate yang bisa dibuka Jun tentu mudah bagi Jun sekarang, karena dia bahkan bisa tuh membuat Crow menggunakan kekuatan penuhnya. Jun kemudian mengaku kalau dia memang bisa menggunakan seluruh kekuatannya, bahkan kembali membuka portal ke dunia Jong Hyun secara berulang kali. Portal sebelumnya itu bahkan bukan untuk kembali ke dunia Jong Hyun, tapi menuju chaos, dunia yang penuh dengan kehancuran. Jun memberikan tes pada Jong Hyun kemarin, melihat apakah Jong Hyun akan mengabaikan timnya sekarang untuk kembali ke dunia yang lebih damai. Jun yang telah mengakui Jong Hyun sekarang itu menyebut dirinya siap untuk bertarung melawan Relic of Revelation. Tapi Jun juga mengaku kalau dia sebagai Cradle ternyata tidak sempurna. Cradle yang dicari Jong Hyun harusnya terdiri dari dua bagian, yang bertanggung jawab atas kelahiran dan juga kehancuran. Jun adalah Cradle yang bertanggung jawab pada kehancuran. Cradle yang bertanggung jawab untuk kelahiran sendiri, itu ternyata sudah dimusnahkan oleh Relic of Revelation. Jun akan segera membuka gerbang untuk mengembalikan Jong Hyun ke tempatnya. Tapi siapa sangka Jong Hyun malah menolak, karena masih ada hal yang ingin dia lakukan di dunia tersebut. Di tengah pembicaraan Jong Hyun dan Jun ini, Miller menyela mereka. Dia tuh tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan Jun dan Jong Hyun. Jae Ha ikutan marah dan mengatakan kebingungan yang sama. Nah, Jong Hyun menjelaskan sedikit demi sedikit kalau dia memang datang dari dimensi lain dan dia akan menjelaskan banyak hal pada semua orang. Sesaat sampai di hotel, Jong Hyun menjelaskan pada timnya berbagai macam hal, mulai dari mereka harus keluar dari TKBM dan menikmati hidup mulai sekarang, dan Jong Hyun bahkan memberikan uang kepada timnya untuk hidup lebih layak. Jong Hyun juga tidak lupa tuh untuk kembali ke TKBM. Dia datang untuk memusnahkan para pengkhianat. Ya, tentu saja itu adalah Yang Chen, Samuel, dan juga tentu saja biang keroknya, Kwok Taek-jun. Dengan menggunakan Crow, tiga orang ini hanya seperti semut untuk dibereskan oleh Jong Hyun. Setelah menghancurkan TKBM, Jong Hyun kemudian kembali ke tempat di mana timnya berada. Dia membawa relik medis yang dibutuhkan timnya untuk tetap bertahan dari sindrom relik. Jong Hyun menjelaskan kalau dia akan kembali ke dimensinya sekarang. Timnya ini bertanggung jawab untuk menjaga Jong Hyun di dimensi tersebut dan juga mengakhiri tirani Pandora. Dia percaya tuh timnya bisa mengemban tugas itu. Jong Hyun kemudian mengucapkan kata perpisahan sembari Jun membuka portal yang mereka butuhkan. Sesaat kemudian Jong Hyun sudah kembali di tubuhnya sekarang. New York sudah hancur lebur. Jong Hyun kemudian menemukan seluruh bawahannya. Yap, Jae Ha menjelaskan kalau semua hal menjadi lebih buruk. Relic of Revelation menggandakan diri di langit. Kemudian para relik jahat pengikutnya juga membuat kekacauan di darat.
Kim Jong Hyun itu memang berhasil mengevakuasi banyak warga, tapi hal aneh malah makin banyak terjadi. Sebuah kastil raksasa malah muncul dari Pandora dan terbang di atas langit. Tidak lama berselang, Crow kemudian muncul. Dia menjelaskan kalau dia dan Majesty sebelumnya gagal menahan Relic of Revelation. Relic jahat ini kemudian mengambil alih singgasana Majesty. Jong Hyun tahu kalau hal ini gawat, tapi dia malah masih bisa tersenyum. Dia cuma meminta semua orang bersiap untuk pertempuran terakhir mereka. Setelah mengumpulkan seluruh anggota timnya, Jong Hyun sekarang mulai memerintahkan untuk mengamati kastil terbang yang ada di langit. Ya, saat melakukan itu, dia malah melihat kalau relik jahat malah menculik Joy Allenby, adik dari Jong Hyun. Jong Hyun tentu saja marah mendengar laporan tersebut. Di tempat lain, Joy Allenby yang diculik ternyata atas perintah dari Relic of Revelation. Relik jahat ini ingin membuat Joy menjadi Majesty baru yang bisa mereka kendalikan. Joy tentu tidak mau dan coba kabur dari sana. Tapi karena Joy tidak bisa bertarung, dia tidak bisa keluar dari kepungan ratusan relik jahat. Untung saja, tidak lama kemudian Jong Hyun sudah tiba dengan anggota timnya untuk menyelamatkan Joy. Pertempuran besar kemudian terjadi dan Jong Hyun menembus seluruh relik yang ada di sana untuk ke lokasi Joy. Di tengah jalan, Jong Hyun malah dicegat oleh Relic of Revelation. Jong Hyun kemudian mensummon Crow dan mendeklarasikan kalau mereka akan bertarung habis-habisan sekarang. Pertarungan Jong Hyun dan juga Relic of Revelation langsung dimulai. Jong Hyun ternyata tidak bisa menggunakan relik lain yang dia miliki. Dia hanya bisa menggunakan relik tingkat harta seperti Crow dan Chiyo. Hal ini membuat Relic of Revelation merasa dia akan menang, tapi hal itu jelas tidak benar. Jong Hyun langsung mengeluarkan Jun dan memerintahkan relik Cradle untuk menghancurkan Relic of Revelation yang ada di sana. Jun hanya butuh satu serangan untuk membuat Relic of Revelation panik. Relik jahat ini langsung tahu kalau Jun adalah Cradle yang bisa mengalahkan mereka. Dalam kondisi panik, Relic of Revelation masih punya kartu buat dimainkan. Dia mengeluarkan relik Fenrir melawan Jong Hyun. Relik ini sangat wajar untuk dikeluarkan oleh Relic of Revelation karena Fenrir diceritakan bisa menelan raja para dewa. Fenrir sempat membuat Jong Hyun terpojok, tapi itu untuk waktu yang tidak lama. Jong Hyun punya satu serangan yang tidak bisa ditangkis oleh Fenrir. Ya, benar sekali. Itu adalah Ru. Dalam ceritanya, Fenrir ini lemah banget akan sebuah ikatan tali. Nah, saat melemah, Jong Hyun langsung mengakhiri Fenrir dengan satu serangan. Relic of Revelation yang melihat hal ini langsung kabur tunggang langgang dari sana. Setelah urusan dengan Relic of Revelation tadi berakhir, Jong Hyun bisa menyelamatkan Joy, tapi relik yang menyekapnya malah melakukan ancaman. Hal ini jelas mudah diselesaikan karena Soa, Miller, dan Jaeha sudah tiba di sana. Joy yang selamat dihantam oleh kakaknya karena Jong Hyun ternyata sudah pernah memperingatkan Joy bahwa adiknya tersebut harus belajar menggunakan relik serangan dan juga pertahanan. Ya, masalah Joy yang sudah diculik itu sudah selesai. Sekarang mereka pusing memikirkan cara mengalahkan seluruh Relic of Revelation yang sudah ada jutaan dan tersebar di seluruh dunia. Jong Hyun tentu tidak mungkin bisa ke seluruh lokasi untuk mengalahkan mereka sedikit demi sedikit. Jong Hyun kemudian memiliki satu ide. Dia akan membuka Gate of Extinction, skill pamungkas dari Jun untuk menghisap semua Relic of Revelation menuju Chaos. Hal ini ternyata ditentang oleh Crow karena sangat berbahaya. Jong Hyun akan kehilangan banyak kekuatan, kemudian dia juga tidak bisa menggunakan relik untuk sementara waktu untuk fokus menggunakan kekuatan Jun. Jong Hyun tahu resiko tersebut, tapi dia tidak punya jalan lain dan menyuruh Crow untuk percaya. Setelah semua perdebatan ini, Jong Hyun kemudian menyuruh Jun untuk menggunakan Gate of Extinction. Sebuah sinar kemudian memecah ke seluruh penjuru dunia dan kemudian sebuah gate raksasa muncul di langit. Inilah Gate of Extinction. Saat gerbang tadi mulai aktif, seluruh Relic of Revelation terhisap masuk ke sana. Mereka semua tertekan dengan tindakan Jong Hyun tersebut. Tapi Relic of Revelation ternyata masih punya trik. Dia menyuruh bawahannya untuk menyerang Jong Hyun yang tengah lemah. Untung saja di sana ada tim Jong Hyun untuk melindungi Sang Majesty. Setelah bertarung habis-habisan mengendalikan Gate of Extinction, Jong Hyun berhasil menghisap semua Relic of Revelation. Tapi saat dia akan menutup Gate of Extinction, Relic of Revelation masih bisa melawan. Ya, untung saja Jong Hyun masih memiliki kekuatan untuk menekan Relic of Revelation hingga Gate of Extinction itu tertutup sempurna. Setelah gerbang ini tertutup, semua orang berpesta karena akhirnya
kekacauan dunia bisa berakhir. Jonghyun yang telah berhasil membasmi Relic of Revelation telah diakui sebagai majesty yang pantas di dunia. Dengan ini, kastil yang terbang di atas langit juga kembali ke bentuk asalnya. Itu adalah relik Valhalla yang datang dari mitologi Nordik, rumah para dewa. Kastil ini merupakan tempat tinggal sang majesty. Ya, Jonghyun kemudian disambut para relik yang mengabdi pada majesty. Jonghyun akan membuat kontrak dengan singgasana majesty sekarang. Semua orang tentu senang melihat Jonghyun menaiki tangga kekuasaan majesty. Hal yang pantas setelah semua yang dia lakukan sekarang. Saat sampai di hadapan singgasana majesty, siapa sangka kalau di sana masih ada majesty terdahulu. Jun bilang, pria ini ternyata telah menyatu dengan singgasananya, jadi mereka tidak bisa dipisahkan. Hal ini memang wajar karena sudah 2000 tahun majesty dan singgasananya berbagi nasib. Hal ini sebenarnya bukan masalah besar. Jonghyun bisa mengubah bentuk singgasana tersebut menjadi kursi lain dan menghilangkan tubuh majesty dengan mudah. Tapi siapa sangka, Jonghyun malah menyerang singgasana tersebut dan memaksa majesty terdahulu untuk lepas dari sana. Hal ini membuat panik semua orang. Keangkuhan Jonghyun bahkan membuat seluruh relik yang mengabdi pada majesty datang untuk menyerangnya. Jonghyun tidak berhenti meskipun Crow dan Jun telah berteriak kalau Jonghyun bisa saja terisak ke dimensi Gate of Extinction, yaitu Chaos, karena dia tengah menyerang singgasana majesty. Jonghyun tidak peduli hingga Irene sampai di sana memperingatkannya. Tapi semua sudah terlambat. Jonghyun telah melakukan kesalahan besar. Tidak terasa, 6 bulan telah berlalu setelah kekacauan besar yang terjadi karena Relic of Revelation. Irene menjadi orang yang pemurung dan seluruh tim Jonghyun tengah membantu semua orang untuk pulih dari pertempuran besar. Hal aneh terjadi selama itu karena hanya tim Jonghyun dan Irene yang bisa menggunakan relik. Manusia lainnya itu tidak bisa menggunakan satu relik. Kemudian Jonghyun sebagai orang yang menyelesaikan pertempuran tersebut malah menghilang dan tidak diketahui oleh siapapun. Di tengah renungannya, Irene dikagetkan dengan George. Dia menyuruh adiknya untuk keluar bersosialisasi karena Jonghyun pasti ditemukan nantinya menurut George. Irene cuma menghela napas dan dia benar akan keluar untuk ke tempat tim Jonghyun. Sampai di sana, Irene mengajak semua orang untuk kembali ke Valhalla. Tapi Miller menolak. Dia sudah ke sana setiap minggu, bukan cuma sekali tapi 4 kali dalam seminggu. Dan tidak bisa menemukan apa-apa. Irene sudah mulai putus asa. Tapi untung saja, Sola muncul dan sepakat menemani Irene untuk ke Valhalla. Setuju Sola ini ternyata membuat semua orang memutuskan untuk ikut ke Valhalla sekarang. Ya, sesampainya di Valhalla, Irene ternyata cuma berhalusinasi kalau Jonghyun ada di sana. Setelah itu, semua orang memutuskan untuk kembali. Tapi, saat keluar dari Valhalla, guncangan hebat terjadi dan tanah di sana bergetar. Kemudian, tulisan tangan Jonghyun muncul di atas sana. Jonghyun ternyata memerintahkan anggotanya untuk merestorasi singgasana majesty. Ya, tentu saja tugas ini ditujukan untuk Yoo Jae-ha. Perestorasi tim Jonghyun ini tentu saja sangat marah. Setelah 6 bulan dia bisa santai, Jonghyun malah muncul memberikan tugas berat. Selain perintah untuk Jae-ha, Jonghyun juga menggaransi semua orang kalau dia baik-baik saja dan akan segera kembali. Keesokan harinya, sebuah makam kemudian terbuka secara menyebutkan dan di sana keluar So Jong-hyun. Hal ini langsung menjadi berita besar di mana-mana. Apalagi sesaat Jonghyun muncul, ada banyak pasukan yang menyerangnya menggunakan relik yang baru saja bisa digunakan lagi. Tapi Jonghyun dengan mudah menghentikan relik tersebut dan memberi pelajaran pada mereka yang menyerang Jonghyun. Nah, semua relik tidak aktif saat Jonghyun hilang, itu karena perintahnya sebagai seorang majesty. Setelah menyelesaikan kekacauan itu, dengan santai Jonghyun malah pergi memakan burger. Tidak lama kemudian, Miller dan Sola sudah tiba tuh di tempat Jonghyun berada. Jonghyun mengaku kalau selama ini dia ada di Chaos, tempat di mana Gate of Extinction membawa semua Relic of Revelation. Jun juga muncul di sana, kalau itu memang ganjaran yang harus diterima Jonghyun karena berani menyerang singgasana majesty. Jun juga menjelaskan ke semua orang kalau Jonghyun sebenarnya bisa keluar dari Chaos dengan cepat, tapi pria ini memilih untuk tinggal di Chaos. Jonghyun pun berhutang penjelasan pada timnya karena sudah hilang selama 6 bulan. Jonghyun memulai kisahnya. Dia ternyata berada di Chaos untuk membuat negosiasi dengan Relic of Revelation. Jonghyun berencana menghidupkan kembali relik yang ceritanya dilupakan dengan tidak adil. Jun sempat kaget karena melihat Jonghyun bakal bisa diserang oleh Relic of Revelation kalau mereka berlama-lama di Chaos. Para relik jahat ini awalnya mau mengamuk, tapi tidak sedikit dari mereka yang juga ingin berdiskusi dengan Jonghyun.
Jonghyun pun mendengarkan kisah mereka satu persatu. Hal inilah yang memakan waktu hingga 6 bulan lamanya. Dari banyaknya Relic of Revelation, beberapa dari mereka memang pantas untuk kembali dilahirkan. Tapi ada juga beberapa yang ditolak karena berpotensi membuat kekacauan. Setelah semuanya selesai, Jonghyun baru bisa pulang seperti yang dilihat semua anggotanya sekarang. Setelah menyelesaikan masalah dengan Relic of Revelation, masalah tentu belum selesai semua. Mereka sekarang butuh organisasi yang mengurus penggunaan relik untuk kebaikan dan menghentikan pembunuhan relik jahat. Semenjak Pandora bubar, penggunaan relik jahat memang bertambah, kata Miller. Jonghyun kemudian bilang kalau dia punya rencana. Awalnya mereka harus merestorasi Valhalla dan Singgasana Majestic. Nah ternyata Yu Jae-ha sudah siap kabur dari sana karena dia belum memulai hal itu sama sekali. Jonghyun menangkapnya menggunakan rope dan tentu saja Jae-ha akan bekerja hingga pinggangnya patah. Setelah itu Jonghyun akhirnya bisa tuh bertemu dengan Irene. Untuk jomblo tolong matanya ditutup bang, nanti perih dong. Beberapa waktu kemudian sudah berlalu. Jonghyun sudah menyelesaikan berbagai macam hal, mulai dari merestorasi Valhalla seperti resort mewah, membentuk pondasi organisasi pengganti Pandora, hingga berkencan dengan Irene selama 6 bulan penuh. Sekarang Jonghyun tinggal perlu melakukan satu hal, yaitu mendatangi sebuah pulau terpencil, di mana di sana ternyata tubuh Majesty terdahulu terdampar. Saat sampai di lokasi ini, Crow langsung keluar karena dia kaget Majesty terdahulu dengan kondisi mengenaskan tersebut. Nah, tapi Majesty terdahulu ini ternyata sengaja tidak menghilang. Dia menunggu So Jonghyun untuk berterima kasih. Majesty terdahulu tahu kalau Jonghyun memang selalu berkata kasar, tapi dia ternyata menyerang singgasana Majesty agar Majesty terdahulu bisa terlepas dari singgasananya. Dengan begini Majesty terdahulu bisa beristirahat dengan tenang. Ya, Crow tentu sedih melihat raja yang dia temani selama ribuan tahun itu pergi ke alam baka. Tapi Crow juga mendoakan kepergian Majesty terdahulu. Dengan begini, Crow hanya tunduk pada satu raja. Dia berlutut di depan Jonghyun, tapi Jonghyun bilang Crow harus berhenti bertindak rage dan bersikap santai seperti biasanya. Beberapa bulan kemudian telah berlalu. Jonghyun dan timnya telah menyelesaikan persiapan akhir untuk organisasi yang mereka bentuk. Organisasi ini akan terlibat dalam mengurus semua hal tentang relik tanpa mendiskriminasi siapapun. Jonghyun dengan bangga duduk di atas podium untuk mengumumkan kelahiran organisasi tersebut. Di momen ini, Jonghyun menekankan bahwa manusia dan relik akan terus hidup berdampingan. Relik yang lahir dari kisah manusia bukanlah alat yang bisa digunakan sesuka hati, tapi manusia harusnya lebih bisa mendengar inti dari kisah kelahiran para relik. Para relik juga sama. Mereka tidak boleh melihat manusia sebagai musuh karena kisah manusialah mereka bisa dilahirkan. Hal ini membuat relik dan manusia harus akur dan hidup dalam kedamaian. Mereka yang sekarang hidup damai akan terus dilindungi oleh organisasi terbaru kemanusiaan Sang Majesty, The Guardian. Setelah pidato penuh makna dari Jonghyun, tadi dia kembali ke ruangan timnya. Nah, ternyata itu bukan Jonghyun, melainkan Yu Jae-ha yang penuh dengan emosi. Jonghyun ternyata menghilang sebelum pengumuman tadi akan dilakukan. Padahal banyak hal penting yang harus dilakukan seperti menentukan panggilan Majesty untuk halayak umum. Jae-ha yang marah kemudian menentukan nama sendiri untuk Jonghyun tanpa peduli dengan bosnya. Nama yang diberikan Yu Jae-ha adalah Tomb Raider King. Lalu, di mana Jonghyun berada? Jonghyun ternyata malah sedang menggali makam di Timur Tengah. Dia ternyata mencari sebuah relik cincin. Meski berada di dalam bahaya, cincin ini tetap penting bagi Jonghyun karena akan menjadikan cincin tersebut sebagai cincin tunangan untuknya. Tapi sebelum menikah, Jonghyun malah masih memiliki berbagai macam tugas. Salah satunya dari Jun. Jun selama ini berkelana ke berbagai dimensi untuk mencari cradle yang bertugas dalam pelahiran relik. Tapi Jun tidak bisa menemukan cradle itu dimanapun. Jun hanya menemukan sebuah batu yang menjadi pecahan dari cradle. Batu ini akan merespon jika cradle kelahiran berada di dekat. Makanya Jun harus mencari lebih teliti, utamanya dari semua relik yang jadi bawahan Jonghyun. Wawancara dari para relik ini malah berlangsung rumit. Jun sering marah karena para relik ini tidak tertib. Gawatnya lagi, Jun mendengar kabar kalau Jonghyun akan segera menikah. Jun khawatir kalau Jonghyun akan sangat sibuk dengan keluarganya nanti dan mengabaikan pencarian cradle kelahiran.
Jun kemudian merencanakan untuk memperlambat pernikahan Jonghyun dengan bekerja sama dengan para relik untuk mencuri cincin yang susah payah ditemukan Jonghyun. Siapa sangka pencurian cincin ini malah menjadi masalah besar. Cincin nikah Jonghyun ternyata sebuah relik bernama Draupnir. Cincin ini punya dua kemampuan. Pertama, cincin ini tuh bisa memanggil orang paling dipercaya penggunanya. Kemampuan yang sangat cocok sebagai cincin nikah karena Irene bisa memanggil Jonghyun kapan saja. Lalu kemampuan keduanya yang menjadi masalah besar karena cincin ini bisa melipat gandakan diri menjadi 8 jika mengamuk. Hal ini makin gawat karena cincin yang awalnya ada di tangan para relik malah menghilang dan terus melipat gandakan diri hingga menutup bumi. NASA itu bahkan memperingatkan tentang masa bumi yang terus bertambah bisa menyebabkan berbagai bencana alam. Jonghyun sebagai Majesty tentu harus bertindak. Setelah tahu kalau semua relik miliknya yang melakukan hal tersebut, Jonghyun langsung turun tangan untuk mengatasi berbagai macam masalah. Para warga memang ikut membantu dengan membuang semua cincin masuk ke dalam perut Osiris. Tapi sayang perut Osiris tidak muat, apalagi setelah semua cincin ini dilelehkan oleh Nero dan juga api Hephaestus. Jonghyun kemudian memerintahkan untuk membuka gerbang Chaos agar semua gemas ini dibuang ke Chaos saja. Di sini Rob berperan penting lagi. Dia melipat gandakan tubuh dan membuat sebuah terowongan yang menembus langit supaya Chaos menyerap emas dan tidak merugikan warga sipil. Saat Rob melakukan pekerjaannya, siapa sangka kalau inti dari cradle kelahiran bereaksi pada Rob. Jonghyun yang sudah menyelesaikan masalah cincin dan mendapat permintaan maaf dari Jun karena coba memperlambat pernikahannya, Jun sekarang memberi info menarik. Rob ternyata cradle kedua yang mereka butuhkan. Cradle yang bertanggung jawab atas kelahiran relik. Jonghyun kemudian memanggil Rob untuk bersatu dengan inti cradle kelahiran. Tidak disangka Rob memang sangat cocok. Hal ini menjawab semua pertanyaan kenapa Rob bisa terus berevolusi. Ternyata dia adalah relik tingkat harta yang pernah dimusnahkan oleh Relic of Revelation. Identitas Rob yang terungkap membuatnya mendapat banyak pekerjaan. Rob yang sudah bisa membuat dirinya memiliki bentuk manusia harus berlatih dengan Jonghyun untuk membuat relik. Awalnya setiap percobaan yang dilakukan memang terus membuat ledakan, tapi Rob ternyata bisa berhasil dalam waktu singkat. Saat Irene mengunjungi Jonghyun yang khawatir karena pacarnya tersebut terus melakukan hal berbahaya, diperlihatkan kalau Rob sudah berhasil membuat semua relik. Kemajuan yang patut dipuji semua orang. Latihan dengan Rob kemudian terus berlanjut, tapi hari ini semua hal dihentikan dulu. Valhalla sudah menjadi sebuah gedung mewah. Rekan Jonghyun hadir menggunakan pakaian rapi. Ada juga detektif Kim dan keluarganya. Edward dan juga Joy adik Jonghyun juga ada di sana. Semuanya berkumpul untuk merayakan satu hal, yaitu pernikahan Jonghyun dan Irene. Saat Jonghyun dan Irene serta timnya dan para relik berfoto, alur cerita ini juga berakhir. Sungguh senang melihat akhir bahagia dari orang seperti Jonghyun. Pria yang dihianati kemudian bangkit untuk menjadi Majesty tanpa mengorbankan satu tawan pun. Pelajaran untuk kita jelas datang dari pria bernama Kwok Taek-jun. Kita tidak boleh menjadi manusia serakah. Kalau udah kaya dan hidup cukup, bahkan punya hidup mewah kayak Kwok Taek-jun, memberikan hak orang lain itu tidak boleh dikurangi karena bisa jadi petaka di masa depan. Kayak Jonghyun yang mengakhiri Kwok Taek-jun. Ya itu dulu buat hari ini. Kisah Kaisar Relik yang kita bahas sudah tamat guys. Terima kasih udah nonton ini dari awal sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan kisah-kisah mankua atau mankua menarik lainnya yang bakal kita bahas lagi. Sampai jumpa di video-video berikutnya.